Saudaraku, pernahkah Anda merasakan seolah dunia sedang bersekongkol merendahkan harga diri Anda? Pernahkah Anda berdiri di depan cermin, menatap wajah sendiri, dan bertanya dalam hati, apa salahku? Sampai aku dihina hanya karena miskin. Ada yang menertawakan kondisi Anda. Ada yang meremehkan rumah Anda. Ada yang mencibir kendaraan Anda. Ada yang memandang rendah keluarga Anda. Padahal, yang tidak mereka lihat adalah air mata Anda ketika berjuang diam-diam. Mereka tidak pernah saksikan lutut Anda yang gemetar karena lelah. Dan mereka tidak mengerti betapa keras Anda mempertahankan keluarga dengan penuh cinta. Namun dengarkan ini. Dalam 10 menit saja, Allah bisa membalik hidup Anda. Dalam 41 bacaan Al-Fatihah saja, Allah bisa membersihkan hiruk-pikuk energi buruk yang menghalangi pintu rezeki Anda. Dan hanya dengan seteguk air garam, Anda bisa memutuskan ikatan ain, iri, dan hinaan yang menempel pada diri Anda selama bertahun-tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan sholawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, bayangkan sejenak, sahabatku, malam itu sunyi, langit hitam, hanya ditemani cahaya bulan yang redup. Di sebuah rumah kecil di pinggir kampung, ada seorang pria duduk sendirian di ruang tamu. Lampu sudah dimatikan, hanya ada cahaya temaram dari dapur. Di meja itu, ia meletakkan dompetnya. Dompet yang sudah lama tak terisi. Ia menunduk, menahan napas, menahan sesak di dada. Bukan karena capek bekerja, tapi karena lelah dihina. Di luar rumah, tadi sore ia mendengar bisikan tetangga. Kasihan ya, kerja keras tapi tetap miskin. Astagfirullah, motornya itu-itu aja, padahal sudah tua. Suaminya si itu kenapa hidupnya begini terus? Malas kali ya. Padahal mereka tidak tahu. Ia bangun paling pagi, ia pulang paling malam, ia berjuang mati-matian demi keluarga. Namun itulah hidup. Kadang manusia hanya melihat hasil, bukan proses. Mereka hanya melihat kekurangan, bukan perjuangan. Ia menarik napas panjang. Dadanya terasa berat, matanya berkaca-kaca. Bukan karena lemah, tapi karena harga dirinya diinjak-injak. Padahal ia tak pernah menyentuh yang haram, tak pernah menipu, tak pernah malas mencari nafkah. Sahabatku yang dirahmati Allah, mungkin kisah ini seperti cerita orang lain, tapi siapa tahu? Siapa tahu justru cerita ini adalah diri Anda sendiri. Siapa tahu Anda sedang berada di titik itu, titik di mana Anda sedang berjuang, namun dunia malah merendahkan, dan Anda bertanya lirih dalam hati, ya Allah, sampai kapan aku begini? Sampai kapan aku menahan hinaan manusia? Sahabatku, apa yang sering kita lupa adalah satu hal penting. Tidak semua kemiskinan datang dari kurangnya kerja keras. Kadang rezeki tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat, oleh pandangan merendahkan, oleh ucapan penuh dengki, oleh penyakit ain, oleh energi negatif yang menempel pada diri kita. Anda sudah mendorong kapal hidup Anda sekuat tenaga, tapi kapal itu tak kunjung bergerak, karena ada jangkar tak terlihat yang menahan Anda di dasar laut, dan jangkar itu harus dicabut, dibersihkan, dinetralisir, karena sebelum rezeki mengalir, jiwa harus dibersihkan terlebih dahulu. Hari ini saya akan membagikan kepada Anda satu metode yang diwariskan para ulama yang hanya membutuhkan 10 menit. Sebuah amalan yang sederhana namun sangat kuat, menggunakan air garam dan membaca Al-Fatihah 41 kali.
Inilah rahasia yang membuat banyak orang bangkit kembali dari kehinaan, keluar dari kesempitan, dan berubah hidupnya dengan cara yang tak masuk akal. Maka tetaplah bersama saya, dengarkan sampai akhir. Karena mungkin ini adalah jawaban dari doa-doa Anda selama ini. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita, dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan untuk yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih, semoga Allah balas kebaikan Anda. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspirasi untuk kita semua, yang mana satu kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Ada seorang pria bernama Abdurrahman, seorang ayah, seorang suami, dan seorang pekerja keras. Selama bertahun-tahun, ia dikenal sebagai orang yang baik, jujur, dan tak pernah menolak membantu tetangga. Tapi hidup seolah tidak berpihak kepadanya. Usahanya bangkrut, motornya rusak, dan rumah kecilnya mulai rapuh dimakan usia. Ia tidak mengeluh, tapi dunia seakan mengujinya. Tetangga yang dulu menghormatinya, perlahan mulai meremehkannya. Kasihan ya, hidupnya makin susah. Pantas saja miskin, kerjaannya begitu-begitu saja. Kalimat-kalimat itu menusuk hatinya lebih dalam daripada apapun yang ia alami sebelumnya. Suatu malam, ketika semua terlelap, Abdurrahman duduk sendirian di teras rumahnya. Ia menangis untuk pertama kalinya dalam 15 tahun. Ia merasa bukan hanya miskin harta, tetapi juga miskin harga diri. Ia berdoa lirih, "Ya Allah, jika memang ada yang menghalangi rezekiku, maka tunjukkanlah jalan agar aku bisa membersihkannya." Keesokan harinya ia bertemu seorang ustadz tua yang menatap wajahnya lalu berkata, "Engkau bukan gagal, Abdurrahman. Engkau hanya dibebani oleh pandangan buruk manusia. Hinaan mereka itu seperti racun yang menempel di tubuhmu. Bersihkanlah, insya Allah jalanmu terbuka." Ustadz itu mengajarkan amalan sederhana. Siapkan air garam, lalu baca Al-Fatihah 41 kali. Malamnya ia lakukan dengan penuh keyakinan. Ia minum air itu sambil meneteskan air mata. Ia mengusap wajahnya, dadanya, dan bilang, "Ya Rob, aku serahkan semua kepadamu." Dan sahabatku, disinilah keajaiban itu mulai terjadi. Dalam sepekan, seorang teman lama menawarkan kerja sama bisnis kecil. Bulan berikutnya, motornya bisa ia servis. Setahun kemudian, ia bisa merenovasi rumahnya sedikit demi sedikit. Dan puncaknya, orang-orang yang dulu menghina, kini justru datang meminta bantuan. Ia tersenyum, bukan untuk membalas, tetapi untuk bersyukur bahwa Allah telah membuktikan, ketika manusia merendahkan kita, Allah lah yang akan mengangkat kita. Kisah Abdurrahman ini bukan dongeng, ini nyata, dan bisa terjadi pada siapapun yang yakin. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, jika Anda ingin membersihkan diri dari hinaan, hasad, pandangan buruk, dan penyakit ain yang menahan rezeki, maka lakukan amalan ini dengan penuh keyakinan. Caranya sangat mudah, tapi dampaknya luar biasa bagi mereka yang melakukannya dengan hati yang hadir. Pertama, siapkan air putih. Ambillah 1 gelas air putih yang bersih. Usahakan air tidak panas, tidak dingin, air biasa saja. Air adalah simbol kejernihan dan media untuk menyerap doa. Kedua, tambahkan sejumput garam. Masukkan 1 cubit garam, tidak perlu banyak. Garam memiliki sifat pembersih yang sangat kuat secara fisik maupun spiritual. Ia menarik energi negatif dan menetralisir pengaruh buruk yang menempel pada diri kita. Ketiga, pegang gelas dengan kedua tangan. Letakkan gelas itu di depan dada Anda. Niatkan dalam hati, "Ya Allah, bersihkan aku dari ain, dari hinaan manusia, dari energi negatif, dan bukakanlah pintu rezekiku seluas-luasnya." Tidak perlu diucapkan keras-keras, cukup hati yang berbicara. Keempat,
Baca surah Al-Fatihah 41 kali. Inilah inti dari amalan ini. Bacalah Al-Fatihah sebanyak 41 kali dengan perlahan, penuh penghayatan, dan penuh keyakinan. Setiap selesai satu bacaan, tiupkan perlahan ke air, seperti meniupkan doa dan permohonan Anda ke dalamnya. Kenapa 41 kali? Karena jumlah ini telah digunakan para ulama sebagai bilangan ruqyah dan penyembuhan yang paling kuat untuk memutus penyakit ain dan mengangkat penghalang rezeki. Kelima, setelah selesai, minum perlahan. Minumlah air itu sedikit demi sedikit. Bayangkan setiap tegukan membawa masuk ketenangan, membersihkan racun hinaan, menetralisir segala energi buruk, dan membuka pintu rezeki yang selama ini tersumbat. Keenam, sisakan sedikit untuk ditempelkan. Sisa air yang sedikit jangan diminum. Gunakan untuk mengusap wajah, mengusap kepala, mengusap dada, dan kedua telapak tangan. Sebagai simbol pembersihan dari luar, waktu paling baik. Amalan ini paling baik dilakukan setiap malam sebelum tidur dalam kondisi sudah berwudu, dalam keadaan tenang dan tidak terburu-buru. Terakhir, lakukan rutin 7 hari berturut-turut. Jika ingin hasil yang maksimal, lakukan 7 malam berturut-turut tanpa terputus. Insya Allah, Anda akan merasakan perubahan besar dalam ketenangan hati, kelancaran rezeki, ringan langkah, hilangnya energi buruk, semangat hidup yang kembali muncul. Tutup dengan doa. Setelah selesai, ucapkan, "Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya, angkatlah segala penghalang rezekiku, muliakanlah diriku, dan jadikan aku hamba-Mu yang Engkau cukupkan." Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, hinaan manusia mungkin membuat kita terjatuh, tetapi kasih sayang Allah mampu mengangkat kita jauh lebih tinggi daripada tempat di mana manusia pernah merendahkan kita. Ingat satu hal, yang menentukan nasib kita bukan lidah manusia, tetapi kasih sayang Allah yang Maha Pengasih. Bila hari ini Anda sedang dihina, dianggap remeh, atau dipandang sebelah mata, jangan balas dengan amarah. Balaslah dengan taqarrub, dengan mendekat kepada Allah. Lakukan amalan ini, bersihkan diri Anda, dan biarkan Allah yang bekerja untuk membalikkan keadaan. Karena ketika Allah sudah turun tangan, tidak ada makhluk di bumi yang bisa menghalangi rezeki Anda. Jangan menyerah, jangan kecil hati, jangan biarkan hinaan mereka menentukan harga diri Anda. Kita bukan siapa-siapa tanpa Allah, tapi kita juga bukan siapa-siapa di hadapan manusia jika Allah sudah memuliakan kita. Semoga Allah melapangkan rezekimu, mengangkat derajatmu, menyembuhkan luka-luka batinmu, dan menjadikan hari-hari mendatang lebih mudah, lebih tenang, dan lebih diberkahi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.